Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum bertemu warahmatullahi lagi ya teman-teman dengan Iga dan Feby di podcast Iga dan Feby. Nah, kali ini nih teman-teman, kemarin kan kita udah bahas terkait laporan kinerja keuangan nih. Sekarang kita bakal bahas bagaimana ukuran dari kinerja nih teman-teman. Gak hanya kinerja keuangan tapi non keuangan juga teman-teman. Bagaimana sih sistem pengendalian manajemen itu mempengaruhi ukuran kinerja ya teman-teman. Di sini perkenalkan saya Febrian Eka Putri, NPM C1C020044 dan teman saya ada Iga Fernando, NPM C1C020089 nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah pada kepo nih bagaimana sih pembahasan podcast kita pada kali ini nih teman-teman. Ya mungkin langsung aja ya Kak Iga ya. Di sini Feby ingin bertanya nih Kak Iga terkait ukuran kinerja perusahaan itu Kak Iga, apa sih sebenarnya sistem ukuran kinerja itu sendiri gitu? Kan kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu nih Kak Iga. Oke, sistem ukuran kinerja. Jadi mungkin sebelum pengertiannya kita akan tahu dulu nih apa sih tujuan dari sistem ukuran kinerja. Jadi tujuan dari sistem ukuran kinerja itu adalah untuk membantu menerapkan perusahaan dalam merencanakan suatu strategi perusahaan. Jadi kalau disambungkan dengan pengertiannya, jadi sistem ukuran kinerja itu adalah untuk mengimplementasikan strategi gitu. Jadi tujuannya itu tadi untuk menerapkan strategi. Kalau yang kalau ukuran kinerja sendiri adalah untuk mengimplementasikan dari strategi itu sendiri. Nah, dalam menerapkan sistem semacam ukuran kinerja tadi, manajemen senior biasanya itu memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan gitu, Pak. Jadi, ukuran-ukuran perusahaan itu dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan eh, dalam hal tadi, yaitu sistem ukuran dalam hal tadi penerapan implementasi strategi perusahaan. Nah, di masa kini maupun masa depan, jika ukuran-ukuran kinerja ini semakin membaik, maka perusahaan itu telah mengimplementasikan strateginya dengan lebih baik juga. Jadi keberhasilan strategi itu bergantung pada kekuatan ukuran tadi. Sistem ukuran kinerja itu hanyalah merupakan suatu mekanisme yang digunakan suatu manajer senior untuk eh, untuk memperbaiki kemungkinan bahwa organisasi tersebut akan mengimplementasikan strateginya itu dengan cara yang berhasil. Jadi kalau diartikan dengan sederhananya itu tadi yaitu bahwa ukuran kinerja itu adalah suatu alat atau suatu kriteria bagaimana strategi perusahaan itu akan diterapkan sehingga strategi itu akan berhasil. Jadi untuk mengimplementasikan strategi itu ya salah satunya melihat dengan ukuran dari kinerja perusahaan dengan memilih strategi-strategi yang tepat dengan melihat ukuran dari kinerja kita. Sebagaimana ukuran kinerja, maka implementasi strateginya nanti seukuran dengan kinerja kita tadi. Nggak bisa lebih dari nggak bisa lebih dari strategi yang kita gunakan itu tidak bisa lebih dari ukuran kinerja kita. Takutnya nanti ketika kita menggunakan strategi yang lebih dari kinerja kita, maka strategi tersebut tidak akan berhasil meskipun strategi itu jauh lebih baik. Mungkin seperti itu Kak Feby. Bagaimana arti dari sistem ukuran kinerja. Oke, itu ya teman-teman dari ukuran kinerja tadi kita bakal ada rasio-rasio yang mungkin dapat mengukur bagaimana sih kinerja suatu perusahaan ya Kak Iga ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Iga. Agak seru, maaf ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya itu terkait keterbatasan sistem pengendalian keuangan nih Kak Iga. Apa aja sih keterbatasan dari sistem pengendalian keuangan Kak? Oke ya, jadi lanjut ke keterbatasan dari sistem pengendalian keuangan. Yang pertama nih, keterbatasan pertama dari sistem pengendalian keuangan itu yaitu uh, sistem pengendalian keuangan itu dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang. Itu keterbatasan pertama, yaitu
bisa mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan tindakan jangka panjang. Maksudnya itu semakin besar tekanan yang diberikan untuk mencapai tingkat laba saat ini yang telah dianggarkan, maka semakin besar juga kemungkinan bahwa manajer unit bisnis akan mengambil tindakan-tindakan jangka pendek yang mungkin salah dalam hal jangka panjang. Untuk mengilustrasikannya itu mungkin seperti ini, Kak Feby. Eh, Mungkin manajer itu mungkin mengirimkan produk berkualitas rendah pada pelanggan untuk memenuhi target penjualan. Nah, itu ya, untuk memenuhi target penjualan, di mana target penjualan itu merupakan implementasi jangka panjang. Nah, dan hal ini akan mempengaruhi pelanggan dan penjualan di masa depan. Secara negatif, ini merupakan kesalahan dari pelaksana tugas. Nah, jadi untuk untuk tadi memenuhi target penjualan, di mana target penjualan itu merupakan hasil dari jangka pendek, hal itu akan mempengaruhi hal jangka panjang, di mana akan mempengaruhi penjualan di masa depan. Ketika kita memberikan produk yang berkualitas rendah kepada pelanggan agar mencapai agar mencapai suatu target penjualan, di mana tadi kita menjual uh, barang berkualitas rendah tadi dengan harga yang kecil pastinya, sehingga target penjualan kita tercapai sekian. Namun hal itu pasti akan berdampak jangka panjang karena pelanggan tersebut tidak akan lagi membeli barang kita di penjualan masa depan. Mungkin seperti itu, lebih ilustrasi untuk keterbatasan pertama. Lalu keterbatasan kedua nih, di mana manajer unit bisnis itu mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Hampir sama seperti tadi. Misal saja ya, manajer itu mungkin tidak melakukan investasi yang menjanjikan. Nah, manfaat jangka panjang karena akan menurunkan hasil keuangan jangka pendek. Lalu yang ketiga, keterbatasan ketiga itu menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan untuk mendistors komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer senior. Jadi untuk mendistor komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer senior itu menggunakan laba jangka pendek. Nah, jika manajer unit bisnis itu dievaluasi berdasarkan anggaran laba mereka, mereka mungkin akan mencoba untuk menetapkan target laba yang mudah dicapai, sehingga akan mengarah pada pendataan perencanaan yang salah untuk seluruh perusahaan. Karena laba yang dianggarkan mungkin saja lebih rendah dari yang seharusnya dapat dicapai. Lalu yang keempat yaitu pengendalian keuangan ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Nah, jadi ketika sudah adanya pengendalian keuangan yang ditetapkan dengan ketat, ketika suatu manajer itu tidak bisa mencapai uh, tingkat keuangan tadi, maka akan adanya namanya manipulasi data, yang mana ini dapat dilakukan dalam hal berbagai bentuk APB. Pada suatu tingkat manajer itu biasanya memilih metode akuntansi yang meminjamkan dari laba masa depan. Jadi manipulasi itu dari meminjam laba dari masa depan untuk dipakai di masa sekarang agar laba terkesan baik. Jadi itulah namanya manipulasi data di sistem pengendalian keuangan. Mungkin itulah keterbatasan dari sistem pengendalian keuangan, di mana sistem pengendalian keuangan itu bagus sebenarnya. Namun ya tadi ketika tidak bisa mencapai target, maka akan ada hal-hal yang dilakukan menggunakan jangka pendek, namun akan berimplikasi buruk di masa yang akan datang atau di jangka panjang selanjutnya. Mungkin seperti itu, Kak Teddy. Oke, siap. Ya banget ya Kak Iga ya. Untuk ukuran kinerja keuangan itu sebenarnya emang sangat bagus ya teman-teman ya. Tapi ketika tidak tercapainya target itu ada konotasi-konotasi yang mungkin terkait fraud ya Kak Iga ya. Jadi mungkin saja manajemen perusahaan itu melakukan eh, kecurangan atau bagaimanapun untuk labanya atau agar labanya itu tercapai gitu loh. Sehingga seperti tadi contohnya mengakui laba masa depan gitu yang mungkin sudah terjadi pada saat krisis moneter tahun berapa ya kemarin ya Feby pernah belajar ya teman-teman. Jadi ada satu perusahaan yang mengakui laba 10 tahun ke depannya. Nah, diakui pada tahun saat ini atau saat itu teman-teman sehingga kelihatannya perusahaan itu memiliki laba yang besar gitu. Nah, itu mungkin ya teman-teman kalau untuk terkait dengan kinerja keuangan terkait apalagi laba tadi ya teman-teman. Nah, oke, mungkin ya pertanyaan ketiga nih Kak Iga, apa aja sih pertimbangan tambahan yang
dalam sistem pengendalian kinerja gitu. Ya, apakah ada pertimbangan-pertimbangan tambahan atau enggak gitu? Kalau ada apa aja gitu, Kak? Oke, lanjut ya. Jadi untuk sistem penilaian kinerja itu ya ada biasanya itu pertimbangan-pertimbangan tambahan. Yang pertama itu dari ukuran hasil dan pemicu, di mana ukuran hasil itu akan mengindikasikan hasil dari suatu strategi. Misalnya itu meningkatkan pendapatan. Nah, jadi ukuran ini biasanya itu merupakan indikator yang terlambat yang memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Di mana dan sebaliknya ketika ukuran pemicu itu merupakan indikator yang mendahului eh, yang menunjukkan kemajuan di bidang-bidang kunci dalam implementasikan suatu strategi. Nah, jadi pertimbangan itu adalah ukuran hasil dan pemicu yang saling bertolak belakang, di mana ukuran hasil itu eh, di mana hasil itu indikatornya itu terlambat atau data periode, sedangkan pemicu itu indikator itu mendahului dari indikator hasil. Jadi saling bertolak belakang. Jadi itu menjadi pertimbangan untuk penilaian kinerja dari ukuran hasil dan pemicu. Lalu yang kedua yaitu dari ukuran keuangan dan non keuangan itu lebih, di mana organisasi itu telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangannya. Nah, namun seperti yang banyak ditemukan oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, yaitu selama tahun 1980-an itu banyak dipicu oleh perusahaan dalam bidang non keuangan seperti kualitas dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Jadi ketika ukuran keuangan dibandingkan dengan ukuran non keuangan, eh, maka akan terjadi yang namanya eh, timpangan antara di mana ukuran keuangan kita sekian, namun kita harus mementingkan ukuran non keuangan seperti kualitas dan kepuasan pelanggan, sehingga kita harus menurunkan ukuran keuangan kita demi menaikkan ukuran non keuangan kita, sehingga itu akan menyebabkan uh, adanya perubahan-perubahan di berbagai industri. Lalu yang ketiga, antara ukuran internal dan juga eksternal, di mana perusahaan itu telah mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti eh, kepuasan pelanggan dan juga ukuran-ukuran dan proses bisnis internal seperti hasil produksi. Namun perusahaan itu akan terlalu sering mengorbankan pengembangan internal untuk memperoleh hasil eksternal atau mengabaikan seluruh hasil internalnya karena secara salah meyakini bahwa ukuran internal yang bagus itu sudah mencukupi. Jadi eh, sama tadi halnya dengan ukuran dan pemicu. Kalau ukuran internal dan eksternal, jadi kita hanya ingin memuaskan kepuasan pelanggan atau di bagian eksternal. Namun kita tidak mementingkan ukuran di dalam kita, internal kita. Sehingga itu juga menjadi suatu eh, pertimbangan tambahan di sistem penilaian kinerja. Eh, Mungkin itu saja Kak Febi untuk pertimbangan tambahan di sistem penilaian kinerja. Karena ya ketika ada suatu ukuran yang harus dicapai, maka akan ada suatu ukuran juga yang harus kita korbankan gitu. Mungkin seperti itu Kak Febi. Oke, ya benar ada tadi ukuran hasil dan pemicu ya kayak gaya. Terus ada ukuran keuangan dan keuangan non keuangan. Terus ada juga ukuran internal dan eksternal. Kita pengukuran yang memicu perubahan nih teman-teman. Jadi ada empat hal yang mungkin menjadi sistem penilai kinerja sebagai sistem tambahan ya teman-teman. Mungkin itu aja sih kayak Iga untuk pertanyaan ke Kak Iga. Boleh nanti kita gantian. Oke, mungkin dari Ija ya menanya sama Kak Febi. Apa saja sih langkah-langkah dalam implementasi sistem pengukuran kinerja nih Kak Febi? Ada nggak sih kesulitan dalam hal implementasinya gitu? Oke, mungkin kita ke langkah-langkah dulu ya, Kak Ika ya. Nah, sebenarnya ada 4 langkah-langkah umum yang diterapkan dalam implementasi sistem pengukuran kinerja ini, teman-teman. Yang pertama, kita mendefinisikan strategi. Nah, biasanya kan kita ada scorecard tuh kalau dalam pengukuran kinerja. Nah, biasanya scorecard ini membangun suatu kaitan antara strategi dengan tindakan operasional, sehingga proses pendefinisian scorecard ini dimulai dengan mendefinisikan strategi operasional atau operasi. Nah,
Dalam hal ini penting nih bahwasanya perusahaan memastikan cita-cita organisasi dinyatakan secara eksplisit dan target dari perusahaan sudah ditetapkan ya teman-teman. Biasanya perusahaan dalam satu industri terus shortcutnya sebaiknya dikembangkan di tingkat korporasi dan diturunkan ke tingkat fungsional dan tingkat di bawahnya. Tapi jika perusahaan multi bisnis ini shortcut biasanya baiknya dikembangkan di tingkat unit bisnis. Terus juga shortcut tingkat corporate sebaiknya dikembangkan untuk membahas di samping hal-hal lain yang bersinergi dengan antar unit gitu. Yang kedua yaitu mendefinisikan ukuran dari strategi gitu teman-teman. Langkah kedua untuk mengembangkan ukuran-ukuran guna mendukung strategi yang telah dinyatakan. Jadi organisasi harus fokus nih teman-teman pada ukuran-ukuran yang penting Pak untuk manajemen yang dimana mungkin manajemen akan dibanjiri dengan ukuran tertentu seperti meteran pada dashboard untuk mengacu pada analogi di perusahaan gitu. Nah, penting juga nih bahwasanya masing-masing ukuran individual dapat dikaitkan satu sama lainnya seperti hubungan sebab akibat lah gitu. Nah, yang ketiga mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen. Nah, scorecard yang kita gunakan untuk mengukur kinerja tadi haruslah diintegrasikan dengan baik dengan struktur formal maupun informal dari organisasi, terus budaya, praktek sumber daya manusianya gitu. Lalu keempat, meninjau ukuran dan hasil yang berkala. Jadi kita harus melakukan pengukuran dan peninjauan berkala terkait kinerja kita. Nah, ketika cost scorecard dijalankan, maka harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Nah, mungkin bisa memperhatikan hal-hal terkait bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran hasilnya, terus bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran pemicu, bagaimana strategi organisasi berubah sejak tinjauan terakhir, terus bagaimana sih scorecard, ukuran scorecard itu berubah. Terus mungkin aspek-aspek yang penting juga menginformasikan terkait pada manajemen mengenai apakah strategi dari perusahaan telah dilaksanakan dengan benar, terus seberapa hasil strategi itu bekerja, lalu menunjukkan bahwasanya manajemen serius atau tidak mengenai pentingnya ukuran-ukuran tersebut gitu, menjaga agar ukuran-ukuran tersebut sejajar dan strategi yang selalu berubah, memperbaiki pengukuran. Nah, sebenarnya ada sih teman-teman kesulitan-kesulitan dalam implementasi sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, itu ada korelasi yang buruk antar ukuran dan keuangan dan hasilnya. Mungkin ukuran dan keuangan ini memang susah atau sulit untuk diukur ya teman-teman. Jadi mungkin ada kalanya uh, korelasi antara ukuran keuangan dan hasilnya itu tidak baik gitu. Nah, sebenarnya tidak ada jaminan bahwasanya profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target di bidang dan keuangan gitu, teman-teman. Terus terpaku pada hasil keuangan. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang berpikiran bahwasanya tercapainya hasil keuangan itu merupakan kinerja yang bagus atau tercapainya kinerjanya gitu. Jadi semua kinerja itu hampir dihitung dengan hasil keuangan. Padahal kan tidak semua gitu. Ada kinerja-kinerja yang seharusnya diukur dengan non keuangan seperti mungkin keberlanjutan kerjasama, keberlanjutan perusahaan gitu. Tidak hanya semata-mata tentang keuangan gitu ya teman-teman. Terus ukuran-ukuran yang tidak diperbarui gitu. Sorry ya teman-teman, tadi ada tamu sedikit. Terus untuk ukuran-ukuran yang tidak diperbarui ini biasanya banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal nih teman-teman. Jadi sulit untuk memperbarui ukuran-ukuran untuk pengukuran dari kinerja tadi. Lalu terlalu banyak pengukuran. Nah, terlalu banyak item-item atau ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh perusahaan itu juga membuat implementasi dari pengukuran kinerja itu bakal sulit, teman-teman. Lalu ada kesulitan dalam menetapkan trade-off nih teman-teman. Nah, beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan keuangan itu dalam satu laporan dan memberikan bobotnya masing-masing. Tetapi kebanyakan scorecard tidak memberikan bobot yang eksplisit pada masing-masing ukuran teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih Kak Iga dari implementasinya dan juga
terkait kesulitan-kesulitannya. Terima kasih dari atas apa saja langkah-langkah yang harus apa saja langkah-langkah dalam implementasi pengukuran kinerja dan juga kesulitan. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih KPB praktik-praktik dari pengukuran itu sendiri, coba KPB. Setelah kita tahu langkah-langkah, bagaimana sih praktik-praktiknya gitu? Oke, mungkin terkait praktik-praktik nih, Feby ada baca dari hasil studi Lingle dan Sisman nih, memberikan wawasan terkait apa sih sebenarnya yang diukur oleh perusahaan, terus kualitas yang dilihat dari ukuran perusahaan dan ukuran apa yang dikaitkan dengan kompensasi. Nah, pertama mungkin kita bisa lihat praktik-praktiknya itu berkaitan dengan jenis ukurannya teman-teman, jenis ukuran dari perusahaan gitu. Apakah memasukkan ukuran-ukuran keuangan, operasional, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen reguler gitu. Lalu ada kualitas dari ukuran. Jadi ukuran kinerja keuangan itu merupakan satu-satunya yang dianggap berkualitas tinggi, terkini dan dikaitkan dengan kompensasi. Nah, kebanyakan perusahaan mikir seperti itu ya teman-teman. Tapi tidak semata-mata hanya tentang ukuran keuangan sih sebenarnya gitu. Terus ada pun hubungan antara ukuran dan kompensasi. Kebanyakan sistem manajemen mengkaitkan ukuran keuangan dengan kompensasi ini kayak ada. Banyak perusahaan itu tuh menggunakan kepuasan pelanggan dan kurang menggunakan kepuasan pelanggan dan sedikit yang menggunakan ukuran-ukuran inovasi dan perubahan untuk memicu sebuah kompensasi gitu. Jadi ada tiga poin penting yang kita harus highlight dari praktek-praktek pengukuran, yaitu jenis ukuran, kualitas dari ukuran, dan hubungan antara ukuran dan kompensasi gitu. Itu aja mungkin Kak Ija. Benar sekali ya, jadi kalau kita udah bahas tentang praktiknya, mungkin ya yang harus diperhatikan itu jenis ukuran, kualitas, dan juga hubungannya. Mungkin langsung aja nih Feby, pertanyaan terakhirnya tanpa lama-lama. Jadi apa sih Kak yang dimaksud dengan pengendalian interaktif dan tujuannya? Itu biasa ada tuh pengendalian interaktif. Oke, mungkin kita juga membahas terkait pengendalian interaktif ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini erat kaitannya dengan manajemen pengendalian manajemen ya teman-teman. Biasanya kan peran utama dari pengendalian manajemen itu untuk membantu pelaksanaan strategi. Nah, strategi yang dipilih ini biasanya mendefinisikan faktor-faktor kunci dari keberhasilan yang menjadi titik pusat dari desain dan operasi sistem pengendalian. Nah, hasil akhirnya ini merupakan implementasi dari strategi yang berhasil gitu ya teman-teman. Nah, untuk dalam suatu perusahaan itu kan ada juga tuh pembelajaran-pembelajaran. Nah, organisasi dengan pembelajaran yang efektif itu bisa dibilang bahwa organisasi yang karyawannya pada semua tingkat secara terus-menerus memantau lingkungannya, terus mengidentifikasi masalah serta peluang-peluang potensial, saling bertukar informasi, terus keterbukaan, bereksperimen selalu. Jadi mereka tuh karena kepo dan ingin tahu, mereka menggunakan atau melakukan eksperimen-eksperimen sehingga bisa menjadi alternatif untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan nih bagi perusahaan. Nah, adapun tujuan dari pengendalian interaktif itu untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran gitu. Jadi diharapkan dengan adanya pengendalian interaktif ini, semua karyawan dari perusahaan atau staf-stafnya itu tidak berhentinya belajar untuk terus mengembangkan atau menambah pengetahuan diri yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan value atau nilai perusahaan. Nah, pengendalian interaktif ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, yaitu sekelompok informasi pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategis yang dihadapi oleh bisnis tersebut pada titik pusat. Kedua, eksekutif senior menerima informasi semacam
menerima informasi-informasi dengan serius. Ketiga, manajer pada semua tingkatan organisasi terfokus pada informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem gitu. Lalu keempat, atasan, bawahan dan rekan kerja bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi dari informasi yang didapatkan untuk inisiatif strategi masa depan. Yang kelima, ketika rapat dilaksanakan, maka akan ada diskusi atau debat serta tantangan-tantangan terhadap data dan asumsi yang mendasari serta tindakan-tindakan yang tidak sesuai itu. Ini itu aja Kak Iga. Oke, mungkin ini ada kendala sinyal ya ke teman-teman dari Kak Iganya. Jadi mungkin kita akhiri aja jika ada salah-salah kata, jika ada salah informasi ya, ataupun pembahasan, mohon evaluasinya dari teman-teman juga untuk komentarnya juga boleh. Jika ada pertanyaan boleh di komen di kolom komentar. Jangan lupa like and comment serta subscribe teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.